Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi nih ya guys ya, untuk ngebahas sedikit lah ya soal trailer terbaru dari miniseries Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ya guys ya. Oke, jadi dari trailer kedua ini memperlihatkan ada banyak sekali kejutan yang sudah disiapkan oleh pihak Suburaya untuk para fansnya ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita akan langsung saja ini masuk ke dalam pembahasannya guys ya. Oke guys, jadi untuk video kali guys ya, kita masih sama konsepnya. Jadi kita di sini akan sambil menonton trailernya, kemudian ya kita bahas bersama guys ya. Oke, jadi yang di bagian awal dari trailernya ini masih sama dengan trailer yang pertama kemarin, dimana kita melihat kalau para Ultra Brothers di sini sedang melepaskan jubahnya untuk melawan seorang musuh ya. Nah, kalau kita lihat ya dari scene-nya ini kan tempatnya ini sedikit terhubung dengan tempat dimana ketika dimunculkannya itu scene si Judas Brother ya. Jadi ada kemungkinan lawan yang akan dihadapi oleh para Ultra Brothers di sini adalah si Judas bersaudara ya. Oke, kita lanjut guys ya. Next ada Ultraman Zero, Ultraman Reboot, Bella Early Style. Nah, ini guys ya, ada sedikit tambahan lagi untuk karakter yang nantinya akan muncul di miniseries ini. Sebelumnya memang nggak dimunculkan di ini ya, trailer pertama, sama ketika pengumuman chess atau para voice actor itu ini belum diumumkan ya. Jadi di sini benar-benar sebuah kejutan bagi kita semua. Jadi di sini yang pertama ada Andromelos, kemudian ada Ultraman Joneos yang satu planet juga dengan si Ultraman Titus ya. Nah, kemudian guys ya, sedikit informasi juga untuk si Andromelos ini, dia itu sebenarnya adalah semacam armor ya, yang nama armornya ini adalah Cosmotector. Untuk armornya sendiri pernah dipakai oleh dua orang ya. Yang pertama itu pastinya dipakai sama si Melos, kemudian yang kedua pernah dipakai juga sama si Sophie ya. Ini merupakan series tokusatsu yang dibuat oleh pihak Suburaya juga pada tahun 1983 ya. Jadi untuk Andromelos ini saya punya informasinya minim sekali, karena jujur saya pribadi juga belum pernah menonton seriesnya sampai selesai guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi lebih lanjut, nanti bisa sampaikan di bagian komentar guys ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada Ryugo Side, juga ada si Night Fang ini guys ya. Balik lagi ini Night Fang. Nah, ini guys ya yang tadi saya bilang, dimana Ultra Brothers tadi kan lagi melepaskan jubah ya. Kalau kita lihat dari tempatnya ini, lawan yang dihadapi oleh para Ultra Brothers itu ya inilah ya, si Judas Brother atau Judas sama Spectre ya. Bisa dibilang kalau Judas Spectre ini adalah musuh dari si ini ya, Andromelos, kemudian dipakai lagi jadi musuh di serial Ultraman yang sekarang ini guys ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya tadi ada sedikit kesalahan, mohon diperbaiki guys ya. Oke, lanjut. Di sini ada keluarga para Zeton ya guys ya, yang dipimpin oleh seorang karakter yang bernama Z aja guys ya. Jadi ini bukan Ultraman Z, dia bukan Ultraman Z yang masih jahat belum jadi baik ya. Jadi teori yang kayak gitu jangan dipakai lagi, itu salah banget guys ya. Jangan asal bikin teori ya. Ini memang nama karakternya Z ya, dia dibuat sama si Alien Bat ya, atau Bat Seijin yang pernah muncul di movie Ultraman Saga ya. Jadi dia bukan Ultraman Z, nggak ada hubungan sama sekali. Oke, kita lanjut. Wah, ini ada si Emperor Seijin guys ya. Kemudian kalau kalian lihat di bagian backgroundnya ini, itu adalah tempat yang ini ya, planet M78. Jadi di miniseries kali ini akan diceritakan sedikit ya soal perang yang terjadi antara Emperor Seijin dengan planet M78 ya. Ini sebuah perang besar yang nantinya setelah perang ini berakhir, itu si Belial akhirnya nanti akan mengambil plasma spark ya. Oke, lanjut. Scene yang memperlihatkan dimana Ultraman Hikari menggunakan armor yang ini ya, Hunter Knight Surgi atau armor art ya, armor ya. Jadi ini kayaknya sih ngambilnya yang scene pertama kali si Ultraman Hikari itu jatuh ke dalam kegelapan ya, atau ya ketika dia itu sangat dendam kepada si Bogar karena dia nggak bisa melindungi planet Up ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ketika pakai armornya ini keluar warna hijau ya, bisa dibilang ini adalah Hikari yang ketika itu jatuh ke dalam kegelapan. Jadi ya flashback gitulah ya ke series dimana si Ultraman Hikari ini masih mengejar si Bogar gitu ya. Kita lanjut. Kemudian di sini ini masih berhubungan dengan perang yang terjadi di planet Ultra melawan si ini ya, Alien Emperor. Kalian bisa lihat di sini ada Mary, kemudian ada si Ken juga ya, sama si Belial. Cuma si Belial di sini kayaknya kasihan juga ya, ini kayak dicuekin, soalnya si Mary di sini kayaknya lagi ngomong ya sama si Ultraman Father ya, Ultra Father atau Ultraman Ken ya.
Dan setelah perang ini selesai nantinya guys ya, si Ultraman Ken ini nanti diangkat sebagai pemimpin dari pasukan Intergalactic Defense Force, sedangkan si Belial ya merasa iri lah ya, karena dia kan sudah berjasa kan setelah menghadapi perang yang begitu besar dengan Alien Emperor, tapi justru dia nggak terpilih sebagai pemimpin dari Intergalactic Defense Force, dan akhirnya dia itu pergi untuk mencari kekuatan yang lebih besar guys ya. Oke, lanjut di sini itu ada Ultraman Taro yang sedang beradu Ultra Dynamite dengan si Toregia guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini Toregianya sudah jatuh ke dalam kegelapan ya, alias dia udah jadi jahat. Nah, ini scene yang kalau kita dulu pernah nonton movie yang Ultraman Zero yang pertama itu guys ya. Ini scene dimana ketika si Ultraman Belial ini berencana untuk mengambil Plasma Spark ya, dan akhirnya dia justru nggak bisa menerima kekuatan yang besar dari Plasma Spark, dan akhirnya diusir dari planet cahaya ya. Oh, Absolute Destruction. Jadi ini sedikit perkenalan guys ya dari si Absolute Tartaros yang merupakan musuh utama dari mini series kali ini, atau dalang dibalik semua kejadian yang menyebabkan itu Ultraman Belial jadi jahat dan Toregia pun ikut menjadi jahat guys ya. Kemudian di sini kalau kalian teliti melihat guys ya, kalian bisa melihat ada Ultraman Cosmos yang dalam form yang ini ya, the future formnya. Kemudian di sini ada Ultraman siapa lagi tuh? Justice kayaknya guys ya. Oh, Ultraman XT ternyata. Nah, di trailer kali ini sudah dikasih lihat sedikit lah ya suara atau pengisi suara dari si Absolute Tartaros ya. Oke, ada Ultraman Taiga beserta teman-teman. Di sini ada Taiga sedang melawan si EX Zeton ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu EX Zeton ini munculnya pertama kali di mana. Jadi untuk EX Zeton ini udah pertama kali itu dia muncul di movie Gaiden yang Ultraman Mebius ya. Jadi kalau kalian pengen nonton, kalian bisa cari itu di Kiss ASEAN ya, atau nanti saya kasih linknya di bagian deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada Ultraman Taiga dalam wujud yang Photon Earth melawan si Z ya. Oke, Ultraman Max ya guys ya. Jadi di sini Ultraman Max tadi kan kita diperlihatkan kalau Ultraman Max sedang melawan si Helberos ya. Kemudian sampai di sini ini itu terlihat ada banyak tentakel. Kemudian si Max itu dirasukin sama suatu kekuatan kegelapan ya. Kita nggak tahu di sini apakah si Ultraman Max-nya bakal berubah menjadi jahat atau seperti apa guys ya. Cuma kalau kita lihat dari hawa-hawa kegelapannya ngerasukin si Max ini kok agak mirip ya sama kekuatan kegelapannya si Toregia gitu ya. Apa ini masih ada hubungannya sama si Grim ya? Cuma kita nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada Ultraman XT, kemudian Ultraman Julian sama si Ultrawoman Sora ya. Ini ketutupan sama sikutnya Ultraman XT ya. Kemudian di belakang sini ini ada pohon Yggdrasil yang sebenarnya yang sebelumnya pernah muncul juga ya di mini series lah ya, itu yang Ultraman of Origin. Kita lanjut. Oke, Belial tadi ya ngelawan si alien itu. Kemudian di sini ada Ultraman Neos bersama Ultra 721 guys ya. Kemudian sampai di sini nih guys ya, kita bisa melihat kalau Cosmos dan Justice ini balik lagi ya di mini series ini. Dan untuk Justice ini bener-bener jadi sebuah kejutan ya lah ya, karena terakhir dia muncul di movie yang Ultraman Cosmos itu ya, bisa dibilang udah 15 tahun lah ya dia vakum, nggak pernah muncul di series atau movie manapun. Dan untuk pengisi suaranya ini untuk Cosmos ya, itu diisi sama aktor yang pemeran Musashi Haruno-nya, sedangkan untuk si Justice nantinya diisi sama si Megumi Han ya, yang sebelumnya ngisi suara untuk si Pega. Dan seingat saya juga si Megumi Han yang ngisi suara Ultraman S di animasi Ultraman Netflix juga ya, jadi nggak usah diragukan lagi. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada Ultra Woman Grigio ya, yang sedang berjuang melawan dua kaiju Mebius, Ultraman Great. Ultraman ini juga balik ya di sini ya. Si Ultraman Power Red. Nah, ini yang mantap guys ya. Jadi ini bener-bener barbar ya si Ultraman Junius. Ini dia sendirian menghadapi si Absolute Tartaros ya. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, backgroundnya ini atau tempatnya guys ya, ini mungkin si Absolute Tartarosnya datang ke planet asal dari si Ultraman Junius ya, buat nyari lawan tanding gitu. Soalnya kalau kita lihat dari tiang-tiangnya ini ya, ini ciri khas banget dari planetnya si Ultraman Junius ya. Nah, di sini ada Andromelos ya guys ya, yang lagi menghadapi Hyper Zeton Imago sama si Zeton biasa. Kemudian di sini dia menggunakan sebuah senjata yang berbentuk slugger yang terhubung ya. Cuma kita di sini belum tahu guys ya siapa orang yang menggunakan armornya ini, apakah Melos yang asli
atau si Zofi ya. Kalau misalnya Zofi yang make sih bakal epic banget lah ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada Ultraman Reboot ya yang sedang menghadapi Zeton Baltan ya. Kalau di live stage ya, cuma di sini namanya udah diganti jadi Zeton Arx atau Fox gitu. Kemarin ada scan majalahnya ya, cuma namanya itu agak sedikit ketutup jadi kurang jelas ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini guys ya, kalian melihat si Ultraman Reboot ini menggunakan semacam senjata yang berbentuk tombak ya. Jadi guys ya, untuk senjatanya ini namanya itu adalah Reboot Rod ya, atau tongkat Ultraman Reboot. Kemudian ini sudah pernah muncul di live stage yang Carnival, Upin dan Ipin guys ya. Lanjut. Kemudian di sini ada Ultraman Zero. Jadi kalau kalian lihat dengan teliti juga ya, di sini Zero itu udah memegang Ultra Z Riser ya. Nah, kita sampai di scene yang satu ini guys ya. Scene ini adalah scene yang muncul di scan majalah juga, dimana di sini si Ultraman Z itu lagi dilatih sama Ultraman Mebius guys ya. Jadi ada kemungkinan lah ya, sebelum si Z itu berlatih bareng si Zero, dia itu udah lebih dulu dilatih sama Ultraman Mebius ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menarik ya, Ultraman Z melawan si Z ya. Jadi sama-sama namanya Z ya. Cuma kalau Ultraman Z kan ya tulisannya ZETT gitu, Z ya. Jadi beda ya. Nah, ini sih pastinya udah sampai di bagian akhir yang ngelawan si Absolute Tartarus. Oke, ini keren banget ya. Absolute Conspiracy. Kita udah sampai ke yang bagian akhir dari trailernya ya. Di sini balik lagi ke planet M78. Nah, di sini ya ada Ultraman Taro muda yang baru balik dari menjalankan misinya. Di sini dia itu ketemu sama si Ultraman Toregia muda ya. Jadi inilah guys wujud asli dari si Toregia sebelum dia itu menyerap Grimdo ke dalam tubuhnya, atau sebelum si Ultraman Toregia ini jadi jahat gitu ya. Jadi Jadi di sini saya pengen tegasin sedikit guys ya, untuk story di sini ini bukan menceritakan si Toregia itu hidup lagi dan tobat ya. Jadi bukan begitu ceritanya. Jadi di sini diceritakan ini adalah masa lalu si Toregia bersama Taro sebelum dia itu menjadi jahat ya. Jadi jangan salah lagi nih. Oke, kita lanjut guys ya. Oke, nah di bagian akhir ini guys ya, terlihat kalau Toregia ini akan masuk ke dalam sebuah portal ya. Jadi kalau kita lihat portalnya ini mirip lah ya sama portal yang tempat dimana si Toregia itu bersembunyi ketika di yang miniseries Ultra Galaxy Fight New Generation Climax ya. Kalau saya nggak lupa itu judulnya. Oke, mungkin segitulah guys ya untuk pembahasan trailernya. Jadi miniseries ini akan tayang pada tanggal 22 November 2020. Jadi series ini tayang setiap hari Minggu. Sabtu kalian bisa nonton seri Ultraman Z, Minggu nonton ini. Mantep banget kan ya. Oke, lanjut guys ya. Jadi yang bagian akhir ini mungkin kita bahas sedikit lah ya soal form dari si Ultraman Toregia early style ini. Jadi memang cukup mengejutkan lah ya bagi para fans. Akhirnya setelah sekian lama penasaran dengan wujud asli dari si Toregia ini ya, dari trailer ini kita diperlihatkan lah ya wujud asli dari si Toregia ini ya sebelum dia menjadi jahat. Kemudian dari segi warna dia dominan warna biru. Dan kalau kalian lihat ya dari bagian badannya ini mirip sama si Ultraman Jit yang Across Smasher juga. Banyak yang mengatakan kalau form ini mirip dengan si Ultraman Fuma. Jadi ada yang bilang kalau Ultraman Toregia ini adalah ayah dari Fuma. Itu udah ngaco banget ya guys ya. Jangan dipakai itu teorinya ya. Jadi untuk Ultraman Toregia ini dia itu nggak ada hubungannya lagi sama sekali dengan si Ultraman Fuma. Mereka aja asal planetnya udah beda. Si Toregia asal planetnya dari M78, sedangkan untuk Ultraman Fuma itu asal planetnya dari O50. Jadi udah beda karakter ya. Walaupun bentuknya sama, tapi mereka ini nggak punya hubungan kekeluargaan sama sekali ya. Kemudian dari bagian armor dada guys ya, ini ketika si Ultraman Toregia jadi jahat itu perubahannya cukup banyak ya, dimana kan color timernya itu justru berubah kayak color timer milik Ultraman Orb ya. Jadi banyak yang bilang juga kalau Toregia ini asalnya dari planet O50 gitu ya. Oke, kemudian lanjut guys ya. Ini teori yang mengatakan kalau Toregia adalah Mebius yang berubah menjadi jahat itu udah pasti salah ya, karena ini sudah dikonfirmasi resmi dari sumber ya kalau Toregia ya Toregia itu bukan Mebius yang menjadi jahat gitu. Kalau kita lihat lagi dari penjelasan ketika si Ultraman Toregia pertama kali muncul ya di seri Ultraman Taiga, di sana dikatakan kalau Toregia adalah sahabat masa lalu dari si Ultraman Taro gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat status dari Ultraman Mebius itu adalah murid dari Ultraman Taro.
itu udah jelas banget perbedaannya guys ya. Jadi nggak mungkin lah Toregia itu adalah Mebius yang menjadi jahat gitu ya. Walaupun memang ada kemungkinan Mebius bakal menjadi jahat, kita nggak tahu kan story kedepannya seperti apa gitu guys ya. Tapi ya sudah dikonfirmasi lah ya, kalau banyak banget itu informasi yang sudah beredar di YouTube dan itu informasinya salah gitu guys ya. Kemudian yang satu lagi harus kita bahas di sini adalah informasi yang mengatakan kalau si Ultraman Toregia itu adalah gay guys ya. Memang dari kemarin-kemarin saya pengen banget ngebahas soal ini, tapi sekarang kita bahas sedikit lah di sini ya. Jadi dari pihak Suburaya sendiri guys ya, itu nggak pernah mengkonfirmasi atau mengatakan kalau si Toregia itu adalah gay. Cuma dari para fans ya itu sudah salah mengartikan soal puisi yang ditulis oleh Toregia kepada Taro itu di novelnya ya. Jadi puisi yang ditulis itu bukan surat cinta untuk si Taro ya, tapi lebih ke sebuah puisi yang mengungkapkan kekaguman dari si Ultraman Toregia itu kepada si Ultraman Taro. Jadi kalau kita mau ambil contoh ya, si Toregia ini mirip sama si Mitsuki, dimana dia menganggap kalau Taro itu ya ibarat cahaya yang menyinari dia di dalam kegelapan gitu. Jadi dia itu sangat kagum kepada si Ultraman Taro. Jadi itu bukan semacam rasa cinta gitu guys ya. Jadi yang rasa inilah ya, apa tuh namanya, rasa kagum terhadap sahabat, begitulah kayak si Mitsuki ke si Boruto. Jadi bukan gay gitu ya guys ya. Jadi tolonglah jangan sampai kalian salah lagi ya, jangan kemakan hoax seperti ini, karena dari satu postingan itu banyak banget yang udah kemakan hoax ini dan nyebar banget ya. Jadi semuanya ngikut-ikutan ngomong kalau si Ultraman Toregia itu adalah gay. Jadi itu salah banget guys ya. Kemudian lanjut guys ya, untuk story mini seriesnya Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy nanti akan dibagi menjadi 3 buah chapter ya. Chapter yang pertama itu akan fokusnya lebih ke Ultraman Reboot, sedangkan untuk chapter kedua fokus cerita nanti akan menceritakan sedikit masa lalu soal si Ultraman Belial, kemudian ada Toregia juga yang sebelum mereka itu menjadi jahat. Jadi di sini mungkin story dari Ultraman Toregia yang tadinya ditulis di dalam novel akan lebih digali lagi di dalam mini series ini. Nah, untuk chapter ketiga ini tentunya adalah chapter penutup dari mini series ini, dimana para Ultraman ini akan bersama-sama melawan si Absolute Tartarus. Jadi bisa dibilang dalang dari semua kejadian di series Ultraman yang sekarang ini guys ya, penyebab ketika si Ultraman Belial jadi jahat, kemudian si Toregia jatuh ke dalam kegelapan, itu semua adalah kerjaannya dari si Absolute Tartarus inilah ya. Kemudian scene yang menurut saya menarik adalah scene dimana ketika si Jonios melawan si Absolute Tartarus ya, ada kemungkinan scene tersebut adalah scene dimana ketika si Absolute Tartarus ini datang ke planet asal dari si Ultraman Jonios ya. Tapi ini belum tahu bener atau enggaknya, cuma teori dari saya aja guys ya, bisa saja salah. Oke, mungkin segitu dulu guys ya pembahasan dari saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau teman-teman punya teori lain, nanti mungkin bisa sampaikan di bagian komentar ya, asalkan teorinya nggak ngaco ya. Kemudian satu lagi guys ya, mungkin ya bikin teman-teman penasaran itu soal si Ultraman Legend apakah akan balik di sini atau enggak, kita belum tahu guys ya. Tapi ketika pengumuman soal yang para cast-nya ini atau voice actor yang akan muncul di series kali ini guys ya, itu voice actor dari Ultraman Legend sendiri itu sempat ya mengungkit soal si Ultraman Legend yang katanya sudah lama tidak dimunculkan guys ya. Jadi bisa saja si Ultraman Legend itu dimunculkan di sini sebagai kejutan akhir tahun bagi para fans ya, karena kita tahu sendiri lah akhir-akhir ini pihak Suburaya itu sering banget memberikan kejutan-kejutan kecil ya bagi para fansnya ya. Oke, itu aja dari saya guys ya. Jadi kalau misalnya di video kali ini ada kekurangan, silahkan kasih kritik dan saran, dan kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia, adieu.